Oke, jadi oh lho. Jadi kita akan bahas teman-teman ya, untuk di video ini akan dibahas untuk perbankan dulu ya. Jadi yang kemarin belum sempat kita bahas, di sini akan Mas mau coba bahas dulu ya. Jadi ada beberapa nih, ada sekitar 11 saham yang akan dibahas, jadi fokusnya untuk perbankan ya. Gitu. Nah, jadi yang pertama kita masuk BBKP. Nah, jadi untuk BBKP sebenarnya ini sebenarnya adalah salah satu saham ya yang kalau misalnya teman-teman lihat laporan keuangannya itu cukup bagus. Tapi sebenarnya eh, kalau Mas Emon sih tetap nggak merekomendasikan ini ya. Jadi aku akan hanya bahas saja. Kenapa? Karena ya seperti yang biasa Mas Emon lakuin gitu ya. Jadi kalau misalnya memang sahamnya rata-rata khususnya harganya di bawah 100 atau khususnya harganya di bawah ya 150 lah. Ibaratnya kan saham-saham seperti ini tuh cukup rawan ya digoreng kan. Tapi ya ada dukungannya lah untuk si BBKP ini karena memang secara fundamental bagus gitu ya. Jadi fundamentalnya teman-teman bisa cek. Tapi ini kita akan coba bahas dari technical gitu ya. Nah, untuk BBKP yang perlu dilihat pertama kali adalah, oh ternyata harganya itu di 67 kan, harganya 67. Terus apa? Terus di sini sebenarnya kita ngelihat udah mulai bottoming gitu ya. Nah, jadi secara line chart memang meskipun kita tarik harganya di 67 atau enggak kita coba perbaiki sedikit ya. Di sini mungkin. Nah, 66 ya. Berarti ya di harga berapa nih? 67, 66 deh. Nggak apa-apa ya, ke 66. Sini tak ganti dulu 66. Nah, jadi sebenarnya kita ngelihat udah ada potensi ya untuk harga daripada BBKP itu ketahan di 66. Jadi sebenarnya masih ada potensi untuk BBKP itu untuk naik kembali gitu ya. Palingan tuh yang diperhatikan adalah harga 66-nya. Jadi kalau misalnya memang kita based on momentum untuk BBKP ya, ini terlepas dia dari sahamnya gorengan atau enggak dulu ya, itu memang masih ada potensi untuk koreksi lagi ke daerah mana? Ke daerah ini ya. Ups. Nah, ini ke daerah 63. Jadi sebenarnya apakah si BBKP itu cukup bagus untuk dibeli ya menurutku secara teknikal ya lumayan bagus. Kenapa? Karena setelah peaknya dia udah koreksi sekitar 27%, tapi palingan kalau misalnya teman-teman mau nunggu lagi ya untuk coba mungkin ya masuk dengan uang yang lebih kecil gitu ya. Ini sebenarnya masih relatif bagus untuk entry di area 63 sampai 66. Tapi ya paling nggak ditunggu dulu lah. Dia koreksi dikit. Kenapa? Karena sebenarnya momentumnya masih agak-agak kurang. Jadi sebenarnya dia belum direspon. Kenapa? Ya karena ya laporan keuangannya bagus, tapi belum ada aja yang belum mau masuk ya. Nah, di sisi lain kalau teman-teman kita ngelihat forennya ya, secara 4 hari terakhir, 1, 2, 3, 4 hari terakhir itu sebenarnya udah akumulasi. Nah, sebenarnya ini mau Mas Emon masukin ke JJS kemarin, tapi kenapa enggak? Ya karena aku takut ya rawan bantingan karena harganya 67. Tapi ya kalau misalnya teman-teman pengen coba, ya ini lumayan nih. Kita jelas ngelihat ada akumulasi daripada asing. Kemudian kalau misalnya kita lihat ngomongin bandarmologinya ya, kurang lebih per seminggu dari tanggal 3. Lah ini kenapa nggak bisa ya? Ya, hmm, biasa nih. Ya, biasa ya, internet ya, agak-agak burik ya. Nah, tapi kalau misalnya sebaliknya kita lihat dari tanggal 3 ya, secara seminggu ke belakang, nah ini sebenarnya retail-retailnya udah mulai masuk ya, kayak IEP sama PD. Ini kelihatan dari frekuensinya yang gede, kemudian XL juga udah masuk. Jadi yang buang langsung SA, LG, sama NI ya, ZP sama BK juga ada. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin secara teknikal ya lumayan bagus ya, katalisnya juga laporan keuangan bagus, ya sebenarnya ini ada potensi untuk naik lagi nih tetap ada. Tapi ya itu teman-teman harus perhatikan nih, karena udah banyak retail yang masuk, ya akan lebih baik kalau misalnya teman-teman tunggu dulu belinya sedikit ke bawah gitu ya. Kurang lebih itu sih untuk BBKP ya. Nah, nextnya lanjut ya, yang kedua kita masuk ke BMGA ya. Hah? BMGA apa BM? Ini kayaknya ngantuk ya. Oh, nggak ada ya BMGA ya. Skip, sorry. BBTN ya. Kita coba masuk ke BBTN ya. Nah, oh iya BNGA. Oh iya benar. BNGA. Sorry. Nah, untuk ke BNGA ya, nextnya untuk BNGA, ya di sini kalau misalnya kita ngomongin perbankan ya,
sebenarnya kalau misalnya kita pakainya weekly time frame ya, di sini si yang namanya BMGA itu kalau misalnya teman-teman lihat dari tanggal 7 Juli sampai 10 November tuh sebenarnya bergerak di range harga 1750 sama di 1665 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita balikin lagi ke time frame daily-nya, ya pergerakan harga daripada si BNGA itu terjadi rejection di harga 1765. Nah, kalau misalnya kita lihat dari structure, ya sebenarnya masih ada potensi untuk yang namanya BNGA untuk kembali naik. Tapi kalau misalnya kita ngomongin momentum yang terbentuk di stochastic slow, yang pertama dia itu udah overbought ya. Tapi apa? Tapi memang yang namanya stochastic slow-nya masih crossing up ke atas. So, ya meskipun agak sedikit memaksa, ya memang tetap kita bisa bilang potensi untuk naik ada, tapi paling enggak kalau misalnya pun koreksi ya teman-teman tinggal perhatikan aja ya untuk harganya di harga supportnya dia di 1725 gitu ya. Di kurang lebih begitu ya. Di sini bagus banget ya. Karena strukturnya kalau misalnya teman-teman lihat secara tren itu udah mulai breakout nih di area ini gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita masuk ke bandarmologi ya, kita masuk ke foreign-nya dulu untuk BNGA. Nah, kita udah ngeliat sebenarnya kalau secara dari tanggal 27 sampai tanggal dari 27 bulan 10 sampai tanggal 7 ini kita ngeliat sebenarnya udah nih ya akumulasi ya. Teman-teman bisa lihat asingnya tuh masuk kalau misalnya dijumlahin lah ya sejauh mata memandang ya. Ini kan sebenarnya masih positif ya. Masih positif dalam artian ya BNGA masih diakumulasi oleh asing. Paling nggak tinggal kita lihat di sini ya untuk perbankan. Kita bahasnya per minggu ya. Jadi per minggu ini ya kita bisa lihat nih, oh ternyata ZQ, ZP, ketua kita aku, CC, KK, dan BK ini masih masuk nih. Dan sejauh mata memandang, belum ada yang namanya retail YP-XCXL ya. Nah, di sini kita ngeliat nih, oh YU, XC-nya buang, YP-nya buang. So, sebenarnya menurutku ya potensi sebenarnya untuk si bro ini naik masih ada gitu ya. Wow, ini MA5 naik ya. Jadi sebenarnya masih ada potensi lah, tapi ya ini tadi ya, kalau namanya kita ngambil trade ya, ngambil posisi trade di area ini ya teman-teman ya, di area apa namanya, di area resisten, ya potensi untuk harga tuh ditarik ke bawah itu tetap ada. Tapi ya di sisi lain kalau kita ngelihat yang namanya asingnya itu tetap akumulasi ya, kurang lebih 2 minggu, ya potensi untuk naiknya ini sebenarnya masih ada gitu ya, kurang lebihnya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat pergerakan harga dari atas, yang namanya BNGA nih relatif bagus ya teman-teman ya, kurang lebih begitu. Oke, kita next ke BBTN ya. Nah, untuk BBTN apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, untuk BBTN sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, nah nih cakep ya. Jadi BBTN tuh bergerak ya dari range harga kurang lebih dari antara 1000 lah ya, 1100 sampai ke 1300-an atau mendekati 1400 lah gitu kan. Dan di sini kita ngelihat oh dia masih dalam kategori uptrend ya. Dan kita bisa lihat dia ada di bentuk channel ya, kejaga di dua batas harga ya. Nah, terus tinggal kita lihat nih. Oh, kalau misalnya kita ngomongin structure, ternyata yang namanya ini satu tak taruh ke atas. Oh iya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini ada area resisten ya di 1240 ya. Nah, 1240 ini teman-teman lihat nih beberapa kali harganya dites ya. 1 2 3 ya. Setiap harganya naik di atas 1240, teman-teman ngelihat ada harga koreksi di sini. Nah, sekarang ya pada akhirnya untuk yang kesekian kalinya ini testing lagi untuk harga resisten di 1240. Dan kalau kita ngomongin momentum, nah ini meskipun momentumnya turun ya, stochastic slow-nya turun ya, teman-teman ya, turun ke bawah. Tapi di sini teman-teman lihat nih, ada potensi untuk yang garis putihnya untuk crossing up lagi si garis merah ya. Jadi ada potensi untuk crossing up lagi daripada si stochastic slow gitu. Jadi palingan tinggal kita lihat apakah bandarnya akumulasi atau enggak nih di sini. Jadi next-nya, kalau misalnya kita bisa ngelihat yang namanya bring to front, ini, nah, geser. Nah, kalau misalnya besok ya di hari Senin, teman-teman bisa ngelihat untuk pergerakan yang namanya BBTN itu bisa close di atas 1240, maka apa yang bisa dilihat? Maka kita bisa
ada potensi untuk yang namanya BBTN untuk kembali bullish naik ke atas ya, untuk target ke 1300 ya, nguji another resistennya dia lagi. Kenapa? Karena resisten yang terbentuk di 1240 udah mau di breakout ya. Dengan apa? Dengan konsistensi ya, BBTN naik dari 1140, creating beberapa kali higher lows. Jadi ini udah solid ya, hampir solid breakout. Tapi ya itu tadi, tetap ya sometimes memang harga nggak sesuai dengan proyeksi ya. Ya kalau misalnya teman-teman pengen entry di sini, ya consider juga untuk penurunan harga sampai ke 1205 ya, sebagai support, previous supportnya gitu. Dan ini sebenarnya bagus nih ya, area supportnya di 1200 tuh area Fibonacci 0,618 ya, potensi untuk kembali bounce back itu tinggi gitu ya. Nah, untuk bandarmologinya gimana mas gitu ya. Nah, untuk BBTN boom ya, bagus ya. Jadi kita ngelihat ya, yang namanya BBTN itu apa? Dia memang waktu tanggal 27 buang ya, tapi teman-teman lihat nih, konsisten ya. Sejak tanggal 31 sampai tanggal 7 tuh akumulasi terus ya. Akumulasi terus, jadi apa nih? Ya udah, berarti kita udah dikasih tahu nih, wah asingnya masuk nih. Volume dari asingnya masuk. Berarti kalau misalnya teman-teman mau follow the trend, nah ini lumayan bagus ya buat banking ya. Nah, ini tinggal kita cek nih di bandarmologi ya. Tadi kita udah lihat nih, oh yang namanya foreign-nya, nah ini konsisten ya, dari 31 tuh beli terus ya. Meskipun ada jual ya di tanggal 30, tapi kita senangnya, asiknya ngelihat yang namanya asingnya kembali. Oke, jadi lanjutan buat si BBTN yang pertama, sebenarnya kita udah nge-spot yang namanya asing tuh udah rajin ya masuknya ya. Masuk terus dari, ya kalau kita lihat lah dari tanggal 29 tuh akumulasi terus kalau misalnya teman-teman lihat ya, nah nih cakep ya, BBTN ya masuk langsung ketua-ketua kita yang gede ya. Ada si Aku BK ya, Aku BK masuk, ada OD tuh Samuel kayaknya ya. Iya, OD, oh BRI. Ya ada Aku dan BB lah ya, masuk ya. Yang dagang CC, KJ, PD, CP. Tapi ya yang menarik sebenarnya meskipun dia mix ya, kalau kita lihat dari Broxum, tapi sebenarnya asingnya lagi melakukan yang namanya akumulasi. Jadi sebenarnya cukup menarik ya buat BBTN. Jadi kurang lebih gitu. Terus kita lanjut ya, habis BBTN, BTPS. BTPS, IDX, BTPS ya. Nah, untuk BTBS sama ya, jadi kayaknya Big Bang kayaknya udah overrated gitu ya. Udah naiknya udah agak terbatas, tapi kalau misalnya kita lihat yang tadi kayak BBTN itu belum ya. Meskipun BBTN juga Big Bang sih. Nah, di sini kita lihat ya untuk BTPS itu, nah ini yang menarik adalah teman-teman bisa ngeliat di sini untuk pergerakan harganya kita dapat area support di 1335 ya. 1335 terus tembus ke 1410. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat structure yang kayak begini ya, areanya udah beberapa kali diuji, ini sebenarnya udah lumayan positif ya untuk yang namanya BTPS itu untuk klaim bahkan bisa breakout di atas 1455. Karena apa? Karena di sini strukturnya bagus banget gitu ya. Jadi kalau misalnya si resisten ini, jadi gini sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat breakout, ini sebenarnya udah jelas. Kenapa? Karena 1, 2, ini hampir ketiga kalinya untuk breakout ya. Jadi di 1400 itu rejection-nya kuat ya, harganya dibanting terus ya. Sellernya lebih kuat, sementara di sini kita ngelihat, wah, stochastic slow-nya bagus ya. Stochastic slow-nya bagus. Terus teman-teman ngelihat apa lagi? Terus teman-teman ngelihat 1410-nya udah tembus, ya sebenarnya masih ada potensi ya untuk yang namanya BTPS untuk kembali naik. Nah, ini tinggal kita lihat apakah bandarmologinya sesuai dengan teknikalnya. Kalau dukungannya bagus, ini maka ada potensi untuk naik. Nah, ini juga sama ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari tanggal 31, dari tinggal 30 lah ya, ini asingnya rajin akumulasi. Dan meskipun ada jual, tapi jualan asingnya ini nggak sebanyak dengan akumulasi dari hari-hari sebelumnya ya. Nah, jadi secara teknikal bagus ya. Terus foreign-nya juga oke. Paling kita bahas untuk BTPS di sini ya. BTPS untuk pelakunya siapa gitu ya. Ya siapa sih yang beli paling banyak? Nah, ketua aku ya ada ya, OD, CC, ZP, biasa ya.
Nah, sejauh mata memandang di sini nggak ada ya, retailnya masih belum ada. Nah, yang jual Kajet ya, kayaknya Kajet lagi dari tadi perbankan Kajet jual ya. Aku sama OD dari tadi ya. Jadi BRI dan Reksa sama UBS ya yang ngambil barangnya ya. Di sini kita lihat ya, dua ini tadi dari dua perbankan tadi juga udah lihat. YP juga jual, PD juga jual ya. BK jual, XC sama XL ya. Kompak jualan semua. Jadi ya ini tadi ya, potensi untuk menaikkan harganya ada kalau misalnya si bro ini bisa ya BTPS bisa tembus 1445, maka kita bisa lihat positif ada potensi ke 1535. Nah, kemudian ya teman-teman juga perhatikan ya, tetap yang namanya potensi untuk koreksi itu tetap ada. So, palingan pantau ya untuk harga di sini ya. Nah, untuk di harga 1390 ya. Kalau misalnya let's say ya terjadi koreksi ya sampai di 1390 ya, ini tetap masih kita bisa consider sebagai koreksi yang relatively sehat. Tapi ya kalau menurutku dengan stokastik dan bandarmologi sebagus ini, tetap possibility ya atau secara probabilitas lebih ada potensi untuk kembali naik gitu ya. Paling nggak kayak gitu untuk BTPS. Terus kemudian nextnya BBRI ya. Nah, BBRI nih. Nah, untuk BBRI teman-teman, apa yang bisa dilihat di sini? Ya, gila. Damn. Oke, lanjut ya. Jadi untuk yang namanya lagi. Oke, bentar ya. Jadi untuk yang namanya BBRI, nah. Wait. Lah, loh. Loh. Sabar ya. Tumben nih aneh ya. Lancar belum? Masih ya? Masih? Parah emang ya. Biasa ya. Si Indi ya teman-teman ya, si Indi ya. Nah, lanjut ya. Untuk BBRI ya. BBRI ya. Kalau misalnya kita masuk di seminggu lah ya, dari sejak tanggal 3 nih. Nah, ini mantap ya BBRI ya. Nih BBRI hold ya teman-teman ya. JP, RX, Kang Buyur, Kajet masuk ya. YP ada, yang dagang BK. Jadi BK kayaknya sedang menguruskan portofolio mereka ya. BK dari tadi jualan, CC, aku, YU, Z, AZ, kompak dagang. Tapi paling nggak kita lihat untuk ininya ya, foreign flow ya. Jadi kalau foreign flow ya teman-teman bisa lihat sendiri nih. Untuk yang namanya BBRI ya, itu jumlah asing yang melakukan net buy-nya ya secara value itu sudah menurun gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong yang pertama sebenarnya masih bagus gak? Ya masih bagus. Tapi yang pertama kemudian teman-teman harus lihat yang namanya stochastic flow-nya udah dead cross ya ke bawah, udah dead cross. Tapi ini belum nukik aja ke bawah. Kalau misalnya dia udah turun ke bawah, ya ini teman-teman bisa lihat bahwa ada potensi untuk yang namanya BBRI untuk kembali harganya turun ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalaupun yang ya BBRI koreksi ya ke 3.900-an, ini tetap masih koreksi yang sehat ya. Karena sebenarnya kita ngelihat untuk saham perbankan tuh ya, dari tanggal 20 ini naiknya lumayan agresif ya. Jadi stochastic flow-nya udah mentok. Kalau nanti
teman-teman lihat untuk perbankan ya kayak BBCA sama BBRI ini khususnya akan ada koreksi ke 3.880 untuk BBRI ya. Maksudnya ya ini teman-teman harus antisipasi gitu. Kenapa? Ya karena stochastic flow-nya sudah mulai menurun, dan kalau misalnya kita bandingkan dengan asingnya ya, kekuatan belinya udah mulai menurun ya. Kemudian juru-juru kunci ya, ketua kelas kita juga sebenarnya udah jual, meskipun masih ada yang berani nampung gitu ya. Oke, jadi kurang lebih begitu ya untuk BBRI. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk, lebih baik tunggu dulu dia koreksi ya. Koreksi sehat ya, misalnya kalau misalnya kita hitung ya pakai Fibonacci retracement ya di sini ya. Nah, seandainya si bro ini ya, si BBRI ya, koreksi ya mungkin sampai 3.840 ya. Ya, kalau misalnya dia koreksi sampai 3.800-an ya, teman-teman untuk beli juga masih bagus gitu ya. Jadi buat yang belum punya, nanti tunggu dulu ya. Buat yang udah dapat dari bawah, mau hold juga nggak apa-apa untuk long term, atau misalnya mau TP sebagian juga tetap masih oke gitu ya. Nah, next kita masuk BBCA. Nah, sebenarnya yang menarik BBCA gitu ya. BBCA ya teman-teman udah bisa lihat sendiri ya secara price action setelah turun ya ke bawah, kita lihat harganya udah mulai recover lagi dari bottomnya ya, di mana di harga 707.725. Ini kayaknya tak dilihat ya chartnya ya, 7250. Nah, kalau kita zoom untuk pergerakannya, ya sebenarnya ini bagus, tapi ya ini tadi ya, sebenarnya kalau dari momentum ini terlalu agresif. Ya meskipun demikian, kalau misalnya kita lihat, iya kah? Tuh, ngulang dong ya. Oke, bentar ya. Bentar. Dah, oke, lanjut. Nah, oke, ulang ya. Ulangnya dari mana nih? BBRI diulang. Ya, ngedit deh videonya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ntar. Oh ya, BBRI dulu ya, Bandarmologi ya. Nah, BBRI sebenarnya tadi sempat Mas Emon mention ya, kalau yang namanya ZP RXM gitu memang beli sama kajet ya, dikit. Tapi di sisi lain sebenarnya teman-teman yang lain itu pada buang barang ya, BK, aku ya, CC, YU sama Ajet ya. Jadi mix nih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari foreign flow ya, data netnya ya teman-teman bisa lihat bahwa asing itu kekuatan belinya udah mulai berkurang ya. Jadi biasanya dia belinya ratusan M, tiba-tiba sisa 11 M ya. Yang mana kalau misalnya perbankan kan kita ngelihat pergerakan harganya tuh relatif lebih gede gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, yang namanya yang namanya BBRI nantinya akan koreksi, sorry ya. Yang BBRI nanti akan koreksi, ya ini sudah kelihatan. Kenapa? Karena sudah mulai adanya pelemahan ya daripada beli daripada si asing ya. Jadi net value ya daripada foreign flow itu sudah mengecil ya. Jadi potensi untuk dia koreksi semakin besar meskipun nggak ketutup kemungkinan untuk BBRI tetap naik ke atas gitu ya. Jadi tergantung, kalau nanti si asingnya masuk lagi ya potensi untuk naik tetap ada. Tapi ya based on momentum di sini juga ya ada potensi untuk koreksi ya daripada si BBRI, dan teman-teman harus antisipasi kalau ya ada koreksi dari BBRI gitu ya. Oke, nextnya BBCA teman-teman. Nah, BBCA ini juga ya kenaikan harganya lumayan agresif lah ya, di sejak 7.200 ya sampai 8.400-an nih lumayan agresif. Ya kemudian teman-teman ngeliat nih 8.700-nya itu lagi di testing kan. Wah, 8.700 di testing nih. Ada potensi untuk naik lagi ke atas sebenarnya. Kalau misalnya kita coba kacangin yang namanya ini ya, si stochastic flow-nya ya. Kenapa? Karena ya meskipun stochastic flow-nya udah relatif tinggi ya, udah di area overbought-nya, ini potensi untuk naiknya tetap masih ada. Jadi kalau misalnya foreign flow-nya masih kenceng, ya kita masih bisa bullish untuk BBCA untuk klaim lagi target harga berikutnya gitu ya. Dan ini juga kan sebenarnya pre-breakout lah ya. Nah, udah dikit lagi ya, tinggal tunggu tembus 8.700. Nah, seandainya dia bisa naik ke atas, targetnya di mana? Ya targetnya ke 9.125. Kenapa 9.125? Karena simply di sini ada gap yang terbentuk
di range 9.125 sama 9.400 gitu ya. Jadi teman-teman ngeliat tuh di situ ada yang namanya gap, dan gap itu ya harus dipenuhi gitu ya. Sama kayak long list ya. Jadi long list yang ditulis tuh harus dilunasi gitu ya. Nah, sementara kita coba lihat dulu untuk foreign flow-nya ya, apakah ada potensi yang sama pelemahan daripada foreign ya. Nah, di sini kita lihat ya BBCA sempat keluar ya 186 M, tapi di sisi lain kita lihat asingnya masih akumulasi kurang lebih sama ya. Ya, kurang lebih sama berapa nih? 300 M-an ya. Nah, ini lumayan lah ya. Jadi potensi sebenarnya BBCA untuk kembali breakout apakah masih ada ya? Ini masih ada. Jadi ini stochastic flow-nya ya di sini ini bisa kita kacangin. Kenapa? Karena ya asingnya masih beli banyak gitu ya. Jadi kenapa Mas Emun sukanya saham gede? Karena kita bisa fokus ke asingnya gitu ya. Nah, sementara kalau teman-teman lihat BBCA, pergerakan seminggunya kaget ya, yang tadi pada buang-buang beberapa saham ya, kayak tadi yang udah kita bahas, RX, KZ, YU, sama BK ternyata masih akum secara seminggu ini. Nah, terus teman-teman tinggal lihat, yang buang barang siapa? Oh, ternyata YP, XL, CC, ZP, sama aku itu buang barang. Jadi sebenarnya mix ya, tapi kalau misalnya dilihat retailnya udah kayaknya udah pada TP ya. Jadi sebenarnya untuk Senin kembali bagus nih masih ada gitu ya. Jadi untuk si BBCA masih rally itu masih ada nih gitu. Tapi ya nanti sebenarnya kalau misalnya BBCA turun ya, koreksi ke 8.400, ya consider ini sebagai koreksi yang sehat gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalnya based online chart ya, di sini belum kita lihat ada koreksi nih yang cukup signifikan lah daripada BBCA gitu ya. Tapi kalau misalnya ya ngomongin structure ya, structure-nya ada potensi untuk naik, tapi yang namanya harga tetap juga teman-teman antisipasi untuk penurunannya ke 8.400. Nah, untuk gap yang terjadi nih ya di 8.000, ini akan kita bahas jika yang namanya BBCA itu closingnya di bawah 8.400 gitu ya. Kenapa? Karena kalau harganya masih naik, ya udah pasti yang namanya gap yang terbentuk di bawah yang beberapa kali ini akan tertunda dulu ya untuk sementara waktu. Jadi BBCA masih oke buat teman-teman yang udah dapat di bawah, lumayan ya. Jadi entah itu teman-teman hold dalam jangka waktu yang lama untuk diwariskan, itu bisa. Sama kalau misalnya mau dibikin buat itu juga bisa ya. Buat dibikin sebagai mahar ya, kalau yang cowok-cowok ya, itu juga bisa ya, BBCA ya, lumayan ya. Gitu. Oke, nextnya BBCA sama BMRI ya. Big Four ya. BMRI. Nah, untuk BMRI, teman-teman di sini ngeliat apa? Yang bagus adalah dia sebenarnya udah keluar dari structure-nya nih ya. Jadi kita ngelihat yang namanya BMRI itu ngebuat sebuah tren ya. Jadi kita bisa lihat dia channeling down ke bawah dan bottoming di berapa? 4.030. Oke, setelah 8.030 kita bisa lihat dia kembali lagi push ke atas ya. Udah nembus ya 4.500, dan sebenarnya kita masih lihat ada potensi yang namanya BMRI itu untuk naik lagi kembali ke targetnya lah ya, ke goceng gitu ya, ke harga 5.000. Nah, tapi ya kita lihat lagi nih untuk momentumnya apakah masih bisa atau enggak. Ya kalau misalnya teman-teman ngelihat di sini stochastic flow-nya udah di atas, ya palingan tinggal tunggu waktu untuk dia itu untuk koreksi gitu ya. Tapi ini itu bisa nggak kepake. Jadi ini sebenarnya sebuah sinyal lah ya. Kalau misalnya dia udah terlalu jenuh dibeli ya sama buyers gitu ya. Jadi wah ini udah jenuh beli nih. Berarti potensi untuk turun sebenarnya semakin besar kan? Iya betul, semakin besar. Tapi lawannya, counternya, kalau misalnya kita lihat secara bandarmologi, memang yang namanya BMRI itu masih kompak dibeli sama asing, ya di sini potensi untuk naiknya masih tinggi gitu ya. Jadi untuk sementara waktu, kalau misalnya teman-teman lihat ada tarikan harga ya BMRI ke 4.640, ya ini memang koreksi yang sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya memang naik, ya lagi-lagi ya, congratulations buat yang dapat di harga lebih bawah. Nah, palingan kita tinggal lihat nih untuk BMRI ya. Di sini tarik kita masuk foreign flow-nya dulu ya. Untuk BMRI teman-teman bisa saksikan di sini, saksikan nggak tuh? Dari tanggal 4 ya akumulasinya berlanjut ya, meskipun pelemahan ya 2 hari terakhir ya di tanggal 6 dan tanggal 7 memang akumulasinya menurun ya. Tapi ya tetap masih positif ya. Dari tanggal 4-nya
kurang lebih dari seminggu masih net accumulation, masih masih net akum ya, masih net akum. Nah, palingan di sini tinggal dilihat nih, oh bandarmologinya BK, YU, KZ, DX sama BB, enggak lah ya, BK, YU, KZ yang gede ya, KZ lumayan gede. Kemudian CC, ZP, PD buang ya, mix. Di sini ada XL ya, ada YP, ada PD. Jadi kalau misalnya kita lihat based on structure, di sini ada potensi untuk naik ke atas ya, nembus 4.800. Tapi ya kalau misalnya hari Senin yang namanya BMRI nggak kuat untuk nembus harga 4.800, ya minimum koreksinya ke 4.690 dulu sebelum dia naik lagi ke atas gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Tapi bagus gak? Ya bagus nih. Wah, ini cakep banget ya. Set, ya turun, bottoming, harganya naik lagi. Wah, ini congratulations buat yang udah dapet di harga bawah. Oke. Next, kita bahas lagi untuk BRIS ya. Nah, untuk BRIS. Untuk BRIS kita ngelihat ya masih koreksi lanjutan di sini ya. Tapi kayaknya nih ada potensi nih ya. Coba kita lihat dulu ya. Nah, kalau untuk line chart ternyata berarti di sini nggak valid nih. 3,82-nya nggak valid. Ntar ya. Nah, kita lihat ada area lagi ya. Satu lagi ternyata ya. Kalau mau kita jadikan sebuah area supportnya di berapa? Di 2480 ya. 2480 kita coba lagi masuk ke candlestick teman-teman. Nah, jadi sebelumnya kita lihat dulu ya. Jadi sejak tanggal berapa nih? Kita jadikan line chart ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Sejak tanggal 29 Juli ya sampai terakhirnya pucuknya di 21 Oktober, sebenarnya yang namanya BRIS itu masih konsisten dalam fase downtrend ya. Secara ya midterm-nya lah ya. Secara tren menengah ya. Nah, tapi kita lihat nih untuk area berapa nih? Area 2.500-an di sini harga sering mantul nih. Jadi sebenarnya untuk 2.480 kita bisa asumsikan si BRIS ini bottomnya di 2.480. Ya kurang lebih range-nya di sini ya 2.400 ya, di 2.440 atau di 2.480. Kenapa? Karena 2.440 tuh di sini ya pernah disentuh ya, sama di sini pernah 2 kali disentuh. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari stochastic slow yang sudah sebenarnya crossing up, sudah golden cross nih ya, dan golden cross-nya lumayan di bawah banget ya, bahkan sampai 0, sebenarnya kalau teman-teman ngelihat besok ya, untuk BRIS itu kembali naik, ini masih ada potensi. Tapi ya ini tadi, apakah di sini kita ngelihat udah ada asing yang masuk atau belum, ya ini akan jadi analisa lanjutan yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat BRIS di sini, sini lah ya. Nah, ini belum ada nih ya, belum ada kita ngelihat kenaikan harga lah, kenaikan akumulasi daripada asing ya. Di sini memang secara konsisten kalau teman-teman lihat sejak tanggal 30 ya, itu masih asingnya itu masih konsisten jualan gitu ya. Nah, palingan kita tinggal lihat aja nih untuk BRIS ya, ternyata di sini ya masih banyak beli XL, XC, YP sama aku ya. Si aku beli ya DX tapi jumlahnya kecil. Sama KZ, BK, CP, PD-nya buang. Jadi untuk BRIS sebenarnya ya tetap wait and see teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mengharapkan yang namanya technical rebound ya, mungkin coba bisa spekulatif buy di sini ya. Spekulatif buy di 2510-nya untuk target 2560. Tapi kalau misalnya Mas Emon sih lebih baik nggak Mas Emon ambil. Kenapa? Karena lebih baik aku tunggu dulu ya, asingnya masuk dulu di sini. Kalau Mas Emon sih lebih baik tunggu asingnya masuk dulu, baru coba beli waktu di bawah. Jadi pilihannya antara 2480 atau teman-teman re-entry di daerah 2440 sampai 2480 gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen coba dalam tanda petik ngambil small bet lah ya untuk technical rebound, ya di sini teman-teman bisa ngambil ke untuk target ya day trade lah ya, kurang lebih ke 2560. Tapi menurutku sih agak kurang menguntungkan ya. Kenapa? Karena naiknya cuma 1,76% gitu. Secara momentum udah oke ya, udah bottoming. Tinggal kita tunggu nih siapa yang mau ngangkat harganya. Ya, tapi di sisi lain ya sayangnya di sini banyak kan retail ya yang masuk ya secara seminggu. Gitu. Jadi
still wait and see juga ya. Tapi udah tahu ya untuk beli situ bottoming. Oke, nextnya kita bahas Arto ya teman-teman ya. Nah, Arto juga sebenarnya menarik ya. Arto menarik kenapa? Apa nih? Candle closing bawah. Di bawah MA5. Kalau di bawah MA5 ya tandanya ya harganya udah di bawah harga rata-rata harian secara 5 hari gitu ya. Itu kalau baca MA ya. Nah, untuk Arto yang bisa teman-teman lihat di sini apa? Nah, Arto sebenarnya 2080-nya dia technical bounce nih. Technical bounce ya. Tinggal kita lihat sebenarnya Broxumnya ya, lagi-lagi ya. Tapi kalau misalnya secara technical di sini ya kita ngeliat nih. Sebenarnya area 2080 itu cukup penting ya, cukup krusial ya. Di sini teman-teman lihat ya, pernah 2 kali di testing sebagai resisten dan sekarang jadi supportnya. Nah, kalau teman-teman sebenarnya entry 2080 sebenarnya bagus gak? Ya lumayan bagus ya di sini ya. Paling kita coba cek dulu ya. Berarti sini 0,38 ya. 0,38 kalau misalnya kita balik ya. Bounce back ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya mau entry di 2080 sih sebenarnya tetap bagus ya. Kenapa? Karena ya dua sih sebenarnya. Kalau kita ngomonginnya structure ya structure-nya lumayan nih. Di sini nih lumayan ya. Ada potensi untuk dia naik lagi. Tapi kalau misalnya kita ngomongin momentum yang terbentuk dari stochastic slow, di sini lebih baik nunggu dulu. Kenapa? Karena di sini bukanya lebar ya. Jarak antara si garis biru dan garis merah ini cukup lebar. Jadi kalau misalnya nanti next-nya justru penurunan harga, ya teman-teman harus antisipasi. Kenapa? Karena gap ya dari dua garis ini agak gede ya. Biasanya justru malah makin turun biasanya. Tapi kita konfirmasi teman-teman ya pakai bandarmologi nih di sini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat untuk Arto ya, ini sebenarnya mix nih. Kita ngelihat dari tanggal 28 memang asingnya masih akumulasi, tapi udah sejak tanggal 6, tanggal 7 udah mulai berkurang gitu ya. Sama ya kalau di sini sih mix ya jadinya ya. Paling nggak kita lihat broker transaction ya. Nah, untuk Arto ya ternyata yang masuk ada Aku, NI, YP, XL, XC ya. Jadi gabung sama bandarnya, KZ-nya lepas lagi kayak biasa. ZP, LG, MG, BK ya. Jadi Kang Buyur juga di sini buang ya. Jadi menurutku coba dipantau dulu ya. Kenapa? Karena yang pertama stochastic slow-nya belum. Kemudian di sini retailnya mulai masuk, tapi ya sebenarnya potensi tetap ada ya ke 2200, tapi tetap hati-hati. Biasanya kalau misalnya retail udah ngikut, biasa ada potensi untuk dia koreksi. Jadi sebenarnya tinggal tunggu momentumnya daripada si stochastic slow-nya gitu yang pertama ya. Sama bener-bener ada asing yang masuk. Jadi kalau misalnya asingnya besok lebih banyak masuk, maka teman-teman akan melihat di hari Senin yang namanya Arto itu potensi untuk nyentuh 2200 itu masih ada. Tapi di sisi lain kalau misalnya di sini asingnya jualan, teman-teman bisa ngelihat ya potensi untuk turun ya ke 2080-nya masih ada gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dia pun bisa bertahan besok di 2080, ini tetap bagus ya peluangnya. Kenapa? Karena teman-teman lihat sebenarnya yang namanya Arto harganya lumayan dijaga ya. Dari range berapa nih? 2390 sampai 1985. Jadi sebenarnya kalaupun dia itu sideways di harga 2080, potensi untuk dia tetap naik ya, untuk breakout 2400-nya masih berpotensi. Gitu. Jadi kita tinggal tunggu aja nih, apakah foreign-nya ada yang mau beli atau enggak gitu ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, next-nya ya, lanjut. Kita bahas untuk yang namanya, siapa nih? BBYB ya. Nah, untuk BBYB ini sebenarnya kalau kita ngomongin secara tren ya, atau structure, ya teman-teman bisa ngeliat nih, ini structure-nya bagus ya. Higher low-nya ada, higher high-nya ada, higher high-nya ada, higher low-nya ada. Nah, ini yang jadi PR di sini ya. Jadi gini, di sini kalau misalnya yang namanya BBYB gagal untuk klaim naik ke atas, maka teman-teman bisa lihat di sini adalah sebagai area double top. Kalau double top ini ada potensi untuk koreksi. Kalau kita ngomongin structure, ya apalagi momentumnya itu juga secara stokastik slow teman-teman lihat sudah dead cross dan sebenarnya mengarah ke bawah. Jadi sebenarnya kalau misalnya turun, ya teman-teman udah tahu gitu ya. Oh ini karena memang
dia gagal dan belum mampu untuk breakout. Tapi nggak bisa ngomong langsung kayak gitu ya, ngambil kesimpulan gitu. Kita perlu juga lihat untuk pergerakan dari beberapa hari. Nah, kalau misalnya kita zoom ke lebih dekat ya, sebenarnya di sini bagus gak? Ya bagus, karena masih creating yang namanya another higher low. Dan di sini masih kuat terjaga ya, harganya di 398. Nah, jadi sebenarnya kalau BBYB harganya mau naik, maka kalaupun harganya pergerakannya korektif ya, atau pelan-pelan ya, nanjaknya pelan-pelan, kita harus lihat yang namanya BBYB itu naik ya secara perlahan untuk nembus 414. Atau kalau perlu ya dalam 2 atau 3 hari ya kita ngelihat yang namanya BBYB itu harus bisa breakout di atas 414. Dan breakoutnya itu nggak boleh kayak gini ya, habis breakout tiba-tiba dibanting. Nah, jadi hati-hati ya. Beberapa kali BBYB suka ya, breakout kemudian dibanting. Jadi tetap kita lihat juga ya teman-teman ya, apakah ada partisipasi dari asingnya atau enggak. Kalau misalnya asingnya juga banyakan yang akum ya, ini kita masih bisa lah ya ngelihat bahwa ada potensi yang relatif tinggi untuk BBB untuk naik. Tapi di sisi lain kalau nanti broksumnya agak-agak jelek ya, antisipasi untuk penurunan ke 398. Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat tiba-tiba harganya drop di bawah 398, nah ini ada potensi untuk lanjutan turun ke bawah karena stochastic slow-nya juga sebenarnya sudah mengarah turun ke bawah. Nah, sekarang kita bahas ya bandarmologinya ya. Jadi teman-teman udah tahu nih, beberapa skenario-nya tadi ya, kalau misalnya turun gimana, kalau misalnya naik gimana, palingan kita tinggal lihat untuk foreign flow-nya dulu nih. Nah, untuk BBYB yang menariknya di sini adalah ternyata untuk akumulasi itu dari tanggal 31 ya, atau bahkan dari tanggal 24 nih ya, sejauh mata memandang ya, itu kita ngeliat sebenarnya akumnya masih terus berlanjut, meskipun ya tanggal 7-nya itu sudah mulai buang net sell ya, sudah mulai asingnya ya kalau 50 juta ya kita bisa consider ini imbang lah ya antara asing yang akumulasi dengan asing yang jualan. Palingan tinggal kita konfirmasi nih, siapa ya yang jual? Oh, ternyata yang namanya ketua kita ya, ketua unggulan kita, BK dan aku, itu kompak akumulasi sama Kang Guyur. Tapi teman-teman lihat, oh di bawahnya Kang Guyur ada XL sama, ya XL doang ya. Jadi yang jualan siapa? Oh yang jualan ternyata YP nih. Nah, mix ya. Tapi ya YP-nya jualan gede ya, ada YP, CC, Kang Guyur juga jualan, ada PD di sini ya, ada XC gitu. Jadi sebenarnya secara posisi masih mix, tapi kalau misalnya kita berkaca dari foreign flow-nya ya di sini sebenarnya potensi untuk yang namanya BBB naik tetap ada di situ ya. Tapi kalau teman-teman lihat nanti fail ya, naik misalnya nih, ternyata naik tinggi, ternyata cuma shadow doang ya, atau cuma shadow candle ya ibaratnya, malah begini nih ya, nih begini turun ke bawah terus shadownya gede. Nah ini hati-hati ya, fake kayak begini biasanya ada potensi untuk lanjutan koreksi ke bawah. Tapi kalau misalnya dia naiknya emang candle gemuk ya, candle Marubozu di sini ya, wah gemuk nih. Nah ini potensi untuk dia breakout justru makin besar ya probability-nya gitu ya untuk BB YB. Jadi masih menarik ya teman-teman, tapi tetap ya tujuan utamanya adalah menembus yang namanya resisten yang double top ini ya. Karena kalau ini gagal, teman-teman ngelihat harga justru akan koreksi. Oke, next itu untuk Maya ya. Maya nih itu ya. Nah, Maya ya. Nah, ini Mas Emon nggak ngikutin fundamentalnya ya. Entah bagus atau enggak, tapi yang teman-teman harus perhatikan beberapa area ya. Yang pertama di 220 sama di sini, let's say ya 256. Nah, jadi tuh di sini ya. Nah, kalau Mas Emon yang pertama Mas Emon lihat adalah stochastic slow-nya dulu, udah nih. Nah, ini jelas ya. Wah, masih koreksi nih ke bawah nih. Potensi turunnya masih ada gitu ya. Stochastic slow-nya masih ke bawah. Nah, paling nggak kita lihat secara structure juga nih. Oh, nggak mampu nih ya. Di sini 256 nggak mampu, kerespon ya. Rejection dari harga resisten di 256 dan ini masih turun. Dan kalau teman-teman lihat pergerakan candle hari Jumat kemarin, Maya masih ada potensi untuk lanjut turun ya. Karena kita nggak melihat ada balasan daripada buyers-nya untuk ngangkat harganya naik ke atas. Jadi untuk Maya, masih wait and see dulu ya. Tunggu kalau misalnya bisa ke 220, kenapa enggak. Tapi palingan kita lihat, apakah foreign-nya pada jualan atau enggak ya.
Nah, Maya ya kurang lebih 3 hari lah ya, 3 hari terakhir masih akumulasi. Paling kita lihat nih, ada nggak ya ketua-ketua kita yang masuk di Maya. Kenapa nggak bahas Bang Raya ya? SQ, CC, MG, nggak menarik ya. Kang Guyur ya. Ada Kang Guyur, terus IEP-nya dagang ya. Retail lah yang dagang di sini ya. Mungkin satu lagi kali ya, Bang Raya ya, teman-teman ya. Bang Raya itu Raya kalau nggak salah ya kodenya. Ya nggak sih? Oh bukan ya? Apa sih? Ada yang tahu nggak? Bang Raya apa kodenya? Baik, kita cari ya. Oh, agro ya, agro. Agro ada nggak di list? Nggak ada ya, kita tambahin satu lagi agro ya. Mumpung lagi bank digital, oke. Nah, agro, nah ini yang menarik nih. Untung tak bahas ya. Untung tak ingat ya. Nah, agro di sini menarik ya, karena apa? Karena, nah, yang pertama kali Mas Emon spot, lagi-lagi yang menarik adalah stochastic slow-nya. Jadi meskipun stochastic slow-nya ini turun, tapi teman-teman lihat nih, ada potensi mereka untuk ketemu lagi ya, untuk crossing up lagi, si garis putihnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa ngeliat nih, seandainya kita ngelihat yang namanya agro itu klaim lagi 232, maka sebenarnya ada potensi untuk dia tetap naik ke atas gitu ya. Nah, yang palingan teman-teman harus perhatikan adalah nih area di sini ya. Nah, di 222. Nah, terus yang menarik lagi ya kalau misalnya kita ngomongin secara candle formation, di sini teman-teman lihat ada candle doji ya. Jadi ketika harganya mau dibanting ke bawah, ditahan ya doji, set, habis itu harganya dibawa naik. Nah, jadi dia harus membuktikan nih, dia harus bisa klaim 232. Kalau misalnya dia closing di atas 232 dan candle solid, potensi untuk naiknya tetap ada. Tapi ya balik lagi, kalau ternyata dia lebih tinggi shadow-nya, nah ini hati-hati ya, potensi untuk koreksinya malah lebih besar ke 222. Jadi kita konfirmasi ya pakai bandarmologi ya teman-teman ya. Nah, untuk pergerakan dari AGRO, agro, nah ini sebenarnya mix ya, mix dalam artian ya tanggal 31, kemudian buang, beli lagi gitu ya. Jadi masih mix, palingan tetap wait and see, ya tinggal kita lihat nih. Ada kunciannya nggak ya, ada ketua kelas kita nggak ya di sini ya, di agro ya. Nah, kalau secara seminggu kita lihat ada OD ya. OD, apakah BRI buyback dia? Apakah ada isu buyback? Ya, menarik ya, OD yang beli ya. Nah, jadi kan Bang Raya anaknya BRI ya. Anaknya BRI. Nah, di sini ada DH, ZP, TP, Aku, DX, LG. Nah, ini nggak ada retail nih, menarik ya. XC, YP, apalagi nih? Iya, itu doang ya. XC sama YP, XL ada nggak? XL di samping. Nggak ada ya, XL-nya absen ya. Gitu. XL-nya tipes ya. Belum masuk di agro ya. Gitu. Jadi emang ada lah potensi ya. Stochastic slow-nya oke di sini. Nah, cakep ya. Potensi untuk naiknya juga jadi ada gitu ya untuk si agro. Oke. Nice ya. Untuk targetnya berapa ya? Coba aja deh klaim 232 deh ya. Kalau berhasil klaim 232, potensi naiknya relatif bagus. Oke. Next kita masuk ke ups. Oke, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman ya untuk bahasan saham perbankan. Jadi thank you.